Ya, kembali di Dialog Jurnal Siang terkait dengan pemetaan daerah-daerah yang rawan terjadi longsor di Jawa Tengah, dan saya juga meyakini di daerah-daerah lain di Indonesia juga sudah dilakukan pemetaan. Apa yang sudah dilakukan oleh BNPB dan juga mungkin pemerintah daerah supaya memang katakanlah kalaupun memang given seperti Anda yang tadi bilang jumlah korban dan lain sebagainya bisa dikurangi ketika pemetaan ini sudah dilakukan. Koordinasi dengan Pemda sejauh ini seperti apa, Pak Dodi? Jadi begini, pemetaan itu sudah selesai semua, sudah lama itu ya, sudah ada. Dan yang akan kita lakukan adalah bahwa kita memang harus membangun rencana mitigasi nasional untuk setiap jenis ancaman. Jadi kita itu di Indonesia itu sudah undang-undang, itu ada 12 ancaman kita. Pertama, gempa, tsunami, gunung api, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan lain sebagainya, itu ada 12 semua. Nah, kita sudah mulai sekarang membuat satu rencana mitigasi nasional di bidang tsunami sejak tahun lalu. Itu terpadu, sesuai dengan diharapkan di undang-undang. Itu adalah terencana, terpadu, terus menyeluruh, dan terkoordinasi. Nah, itu sudah kita lakukan khusus untuk tsunami, dan di mana PU membangun shelter, BNPB melakukan untuk kesiapsiagaan komunitas, BMKG membangun sirenenya, dan itu akan berjalan terus. Dan juga mestinya setiap jenis bencana seperti banjir, tanah longsor, kita juga harus membangun rencana mitigasi nasionalnya. Nah, ini ke depan, ini yang akan kita lakukan karena pemerintah harus punya program itu, sehingga nanti akan diikuti oleh daerah, sehingga terpadu, terintegrasi. Dan apa yang harus kita lakukan ke depan? Pada rancangan awal RPJMN pemerintah yang baru ini sangat bagus sekali. Dari Pak Jokowi dengan timnya sekarang sangat bagus sekali. Terlihat di situ bahwa khusus untuk penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana sudah terurut jelas kegiatan-kegiatan bagaimana kita harus melakukan mitigasi ke depan. Di mana sasarannya adalah bagaimana setelah 5 tahun indeks risiko bencana itu harus berturut-turut. Sehingga nanti dengan turunnya indeks risiko bencana membuat nanti investasi untuk membangun ekonomi makin lebih aman. Nah, ini akan kita jalankan ke depan dengan adanya nanti diketok palu oleh Bapak Presiden tentang RPJMN yang ke depan. Nanti akan di sana akan terjelas kelihatan upaya-upaya mitigasi nasional. Dan ini upaya ini melibatkan semua pihak, semua kementerian lembaga, termasuk Kemsos, PU, siapa berbuat apa, ini sudah ada semua. Dan seperti persis yang sudah kita buat sekarang itu MP tsunami untuk sejak 2 tahun yang lalu. Dan nanti akan kita bikin lagi MP atau master plan untuk banjir, tanah longsor. Dan ini semua akan melibatkan semua pihak sampai ke daerah sehingga bisa terukur. Dan ini tentu jangka panjang. Jadi kalau kita bicara pencegahan, mitigasi itu untuk jangka panjang jelas. Apalagi penduduk kita yang terpapar besar sekali dan ancaman kita memang sangat besar. Jadi tapi ini harus kita lakukan, dan jelas pemerintah harus punya program yang pasti, dan insya Allah kami melihat di dalam RPJMN yang awal ini, yang rancangan awal ini terlihat bahwa ada di situ, sehingga nanti bisa kita ukur. Yang bisa dilakukan paling cepat sebetulnya, karena kan kita sedang ada di musim hujan, Pak Dodi, dan juga dari beberapa informasi juga ada ratusan titik di seluruh Indonesia yang rawan terjadi longsor. Yang paling cepat untuk bisa memitigasi itu apa saja sebetulnya? Jadi sebelum masuk musim hujan, namanya siaga darurat hujan ataupun siaga darurat bencana, itu kita harus membuat namanya rencana kontingensi. Sekarang kami sudah selesai membuat rencana kontingensi banjir nasional. Ini yang saya lihat yang terlibat bagian daripada itu. Di mana nanti di rencana kontingensi nasional itu untuk banjir dan tanah longsor itu bagaimana pemerintah pusat menyiapkan bantuan ke daerah apabila terjadi apa-apa. Terus nanti akan ditindaklanjuti juga oleh rencana kontingensi tingkat daerah oleh semua BPBD dan oleh semua kabupaten dan kota. Ada hampir 500 provinsi itu, 500 kabupaten kota itu. Tetapi memang fakta, memang belum semua memang mereka memiliki itu, dan ini merupakan tugas BNPB dan pemerintah pusat untuk mendorong. Tapi kalau tingkat provinsi mereka sudah punya semua, tetapi di tingkat kabupaten kota dari hampir 500 kabupaten kota yang sudah ada BPBD-nya itu, seyogyanya mereka mulai menyusun ini. Nah, inilah tantangan kita ke depan, gimana masing-masing kabupaten kota itu punya rencana kontingensi untuk masing-masing ancaman. Ini biasanya 1 bulan, 2 bulan sebelum terjadinya ancaman seperti banjir. Tapi kalau untuk Pulau Jawa, saya rasa hampir
sudah hampir bagus ya. Mereka lebih cepat siap itu karena memang kapasitasnya memang lebih baik. Tapi untuk daerah timur ini yang harus kita tingkatkan perhatian kita supaya mereka bisa menyiapkan rencana kontingensi atau rencana aksi terpadu untuk menghadapi bencana. Baik, Pak Dwi, terima kasih atas waktu Anda. Semoga memang mitigasi di Indonesia semakin baik dan juga korban dapat berkurang ke depannya terkait dengan hal yang kemudian sudah dirancang oleh BNPB dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Anda. Ya, pemirsa, Jurnal Siang akan segera kembali.